Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rama Tirta Nurwantara Putra dari kelompok 20 KKN Tematik Fakultas Teknik Universitas Muhammad Warman angkatan 47 yang berbasis di RT 14 Kelurahan Lempake. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana membuat kompos Takakura dengan bahan-bahan sederhana yang dapat kita temukan dengan mudah di rumah ataupun di sekitar kita. Kita akan menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Alat yang pertama yaitu ada keranjang. Usahakan keranjang yang digunakan adalah keranjang berongga yang mempunyai dinding-dinding yang bolong seperti ini, agar memudahkan sirkulasi udara untuk komposnya nanti. Yang kedua ada kardus. Usahakan kardusnya seukuran dengan keranjang agar pemanfaatan tempat keranjang dapat lebih optimal dan dapat menutupi seluruh bagian keranjang. Kardus ini juga digunakan untuk menyerap kelembaban yang nantinya akan ditimbulkan pada saat pengomposan. Yang keempat, kompos jadi. Kompos jadi ini digunakan sebagai sumber materi organik atau mikroorganisme pengurai yang digunakan untuk menguraikan bahan-bahan organik di sampah di kompos Takakura tadi yang akan nantinya kita buat. Selanjutnya ada sekam kering. Sekam ini digunakan sebagai bahan organik awal sekaligus penyerap kelembaban juga di dalam bahan komposnya nanti. Sekam kering ini adalah sekam yang belum dibakar. Dapat didapatkan di toko tanaman maupun di lumbung sawah atau petani terdekat. Ya, selanjutnya yaitu ada cairan EM4, efektif mikroorganisme 4. Ini berfungsi sebagai makanan bagi mikroorganisme di dalam kompos untuk mengoptimalkan pertumbuhan bakteri dan mikroorganisme pengurai yang akan menguraikan bahan organik yang berada di dalam kompos Takakura. Sebenarnya untuk cairan E4 ini opsional, namun lebih baik pertumbuhan bakterinya jika kita gunakan cairan ini. Untuk cairan ini E4 dan air rasionya adalah 1:9. Contohnya 100 ml air E4 untuk 900 ml air bersih. Ya, kemudian ada wadah kosong. Bebas wadah apa saja. Ini digunakan untuk mengukur banyaknya bahan yang akan digunakan. Untuk rasio bahan-bahannya nanti akan kita gunakan 1:1, yaitu satu wadah per satu wadah. Selanjutnya ada alat-alat lain seperti gunting yang digunakan untuk membolongi kardus. Kardus dibolongi untuk melancarkan sirkulasi udara. Yang ini adalah alat cakar ayam, digunakan untuk mengaduk bahan-bahan kompos di dalam keranjang nanti. Selanjutnya adalah waring atau bisa disebut juga kain jala. Itu adalah untaian tali yang membuatnya seperti kain namun berongga. Waring ini bisa juga digantikan dengan kain puring, ataupun jika tidak ada bisa digantikan dengan kain biasa, kain baju, kain celana yang dibolongi pada bagian sisi-sisinya untuk dapat bernafas dan bisa mensirkulasikan udara di bagian bawah kompos Takakura. Nantinya dari waring ini dan sekam akan dibuat menjadi bantalan sekam untuk menyerap kelembaban dari bagian bawah kompos Takakura. Ya, itulah alat dan bahan yang akan digunakan dalam tutorial pembuatan kompos Takakura pada kali ini. Ya, yang pertama akan kita lakukan adalah persiapan wadah dari kompos Takakura itu sendiri.
yaitu pelapisan keranjang Takakura ini dengan menggunakan kardus. Kemudian kardus-kardus ini dibolongi untuk mendapatkan sirkulasi udara yang baik ke dalam dan keluar dari wadah kompos. Lalu disiapkan sekam kering yang tadi sudah disiapkan untuk dijadikan bantalan sekam menggunakan waring yang tadi. Dimasukkan sekam ke tengah-tengah waring seperti ini. Jika dirasa waringnya kebanyakan, dapat dipotong secukupnya saja. Lalu bantalan sekam yang tadi sudah dibuat akan dimasukkan ke dasar kompos Takakura seperti ini. Lalu disiapkan wadah yang tadi. Pertama dimasukkan kompos jadi ke dalam wadah. Kira-kira segini. Lalu kita masukkan ke dalam wadah keranjang yang tadi sudah kita siapkan. Kemudian kita masukkan juga sekam ke dalam wadah. Dan perlu diingat, banyaknya sekam yang akan digunakan harus sama dengan banyaknya kompos jadi yang sudah dimasukkan ke dalam Takakura, yaitu satu wadah per satu wadah. Kita masukkan. Lalu akan kita aduk agar bahan-bahan organik di dalam dapat tercampur secara merata.
Lalu disiapkan semprotan ini yang berisi cairan E4 dan air dengan rasio 1 bagian E4 dan 9 bagian air. Lalu akan disemprotkan ke dalam kompos yang ada di wadah Takakura. Semprotlah secukupnya, jangan terlalu basah dan sambil diaduk. Kemudian bahan-bahan yang sudah tercampur di dalam wadah Takakura dapat ditutup menggunakan kardus atau apapun yang berongga atau mempunyai bolongan. Untuk yang ini adalah kardus namun dibolongi juga untuk mendapatkan sirkulasi udara. Karena penguraian terjadi secara aerob, yaitu membutuhkan udara. Itu saja seperti ini. Kompos Takakura sudah siap. Untuk kompos Takakura ini dapat didiamkan selama 1 hingga 2 hari terlebih dahulu sebelum dimasukkan limbah-limbah dapur seperti sisa sayuran, sisa makanan ke dalam wadah Takakura ini. Dapat limbah makanan, limbah sayuran dapat dimasukkan setiap hari. Lalu jangan lupa ditutup untuk mengoptimalkan pertumbuhan bakteri pengurai yang ada di keranjang Takakura ini. Ya, di sini saya mempunyai contoh kompos Takakura yang sudah jadi dan sudah dibiarkan selama seminggu. Kompos Takakura ini sudah dimasukkan limbah sisa makanan selama setiap hari selama 1 minggu ini. Kita buka. Ya, dapat dilihat untuk kompos Takakura kira-kira begini hasilnya. Kompos Takakura yang ini dapat digunakan ataupun dapat dilanjutkan kembali menggunakan limbah-limbah sisa sayuran yang berada di rumah. Diperlukan waktu minimal 1-2 minggu hingga 1 bulan untuk mendapatkan hasil yang siap digunakan untuk budidaya tanaman dan kembang biak tumbuhan yang ada di rumah masing-masing. Ya, begitulah kira-kira tutorial dari saya mengenai pembuatan kompos Takakura di rumah. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi para penonton serta dapat menambah ilmu bagi saya dan teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.